Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 9 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu memang orang yang tepat ya untuk dia cintai. Kamu memang orang yang sesuai dengan keinginannya. Kamu orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada dia. Kamu itu memang orangnya kan ini ya, periang ya. Kalau aku lihat di sini periang, penuh dengan semangat. Ya, terus itu juga mengasihkan gitu loh ya. Intinya kayak asik lah kamu orangnya kayak gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini masih sangat ingin menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu. Nampaknya kamu dengan dia memang LDR ya. Ada yang berjauhan di sini. Dan salah satu di antara kalian nampaknya akan ada yang melakukan suatu perjalanan, melakukan suatu perjalanan. Entah ini kamu atau dia, nampaknya akan ada perjalanan. Entah memang untuk perjalanan kerjaan atau liburan, traveling, atau justru malah ingin datang ke kamu atau kamu datang ke dia, seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini kan memang kamu dengan dia sudah berpisah ya. Dan aku melihat di sini memang sempat kemarin-kemarin itu kayak dia bingung, bimbang gitu ya. Masih ragu tentang yang siapa sih yang pantas untuk dia cintai, siapa sih yang dia mau cintai. Dan kalau aku lihat di sini dia sudah yakin bahwa kamulah memang orangnya, kamu orang yang tepat, orang yang dia inginkan, orang yang dia mau untuk dia jadikan pasangan hidup. Nah, nih di sini ada playfulness, dia merasa kayak beruntung gitu ya, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kamu, dekat dengan kamu, atau bahkan menjalin suatu hubungan dengan kamu. Karena yaitu kamu itu mampu memberikan dia kebahagiaan dikala dia lelah dari bekerja ya. Ketika dia dekat dengan kamu, ketika dia menghubungi kamu, ketika kalian berbicara, ngobrol atau bertemu, dia ngerasa kayak kamu mampu memberikan energi untuk dia agar bangkit lagi gitu loh ya. Jadi kamu itu memberikan semangat gitu loh ya untuk dia. Terus juga walaupun saat ini kalian berpisah, aku melihat di sini ada keyakinan dari dia bahwa akan ada situasi yang baik setelahnya gitu ya. Setelah apapun yang terjadi di hubungan ini, dia percaya apapun yang terjadi memang ini yang terbaik dan ini memang sudah diatur oleh semesta. Jadi memang udah ditakdirkan seperti ini ceritanya berpisah dengan kamu. Seperti itu ya. Dan memang perpisahan ini juga ada pengaruh dari untuk fokus pada diri masing-masing, terutama dalam masalah keduniawian ya, materi, karir, masalah keluarga atau apapun yang bersifat duniawi. Tapi ketika aku melihat di sini kalian berpisah ya, ketika dia sudah berjarak dengan kamu, dia ini selalu ada dorongan untuk datang lagi ke kamu dan ingin ingin fokus lagi ke kamu, seperti itu. Dia pengen datang gitu ke kamu. Dan bahkan walaupun situasinya sekarang memang sudah berpisah, aku melihat energinya di sini dia masih memiliki keyakinan akan cinta dia bersama kamu itu akan bisa terrealisasi gitu loh ya, akan bisa langgeng, bisa terjadi kembali, bisa terukir kembali ya, seperti itu. Intinya dia tetap yakin dan optimis tentang percintaan dia, tentang kisah percintaan dia gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya.
Aku melihat walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, dia masih merasa kayak perasaan itu masih terbelenggu sama kamu. Dia masih sulit untuk bisa move on atau melepaskan kamu. Tapi mau datang pun dia bingung juga untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari masalah hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak bingung, mentok gitu ya. Dia harus gimana juga nggak tahu saat ini. Makanya dia belum mau lepas atau move on dari kamu di sini ya. Karena di sini dia masih nggak tahu untuk menyelesaikan masalah atau kembali sama kamu tuh gimana caranya, kayak gitu. Two of One, kalau aku lihat memang hubungan ini tuh sudah mulai membosankan, sudah mulai gairahnya itu mulai redup atau cintanya itu mulai sedikit demi sedikit menghilang gitu ya. Perasaan cintanya mulai menghilang. Entah ini salah satu di antara kalian atau mungkin kalian berdua. Dan bahkan aku lihat juga kalian sudah tidak pada hubungan yang sama, terus itu juga kalian sudah saling menjauh di sini ya. Kamu dengan dia sudah sama-sama saling menjauh. Terus juga sudah merasa tidak ada yang menguntungkan lagi di hubungan ini kalau misalkan mau dipertahankan seperti itu atau mungkin untuk bersama. Tapi aku melihat bahwa ada ketakutan dari dia jika dia harus benar-benar melepas kamu. Ya, aku lihat di sini takut melepas kamu karena dia takut sendirian gitu loh. Dia takut nanti benar-benar menyesal gitu kalau misalkan dia move on, atau menyesal dia kalau misalkan bukan move on ya, kalau misalkan dia melepas kamu begitu saja gitu. Apalagi di sini ada death, ada situasi di mana ada masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini. Masalah ini sering terulang atau sering terungkit sehingga hubungan kalian nampaknya toksik dan hubungan kalian selalu on off ya. Hubungannya juga menyakitkan kalau aku lihat di sini. Ya, ini karena ada death. Maka dari itu, kalau misalkan memang kalian ingin terus bersama, atau salah satu di antara kalian ingin terus bersama, seseorang yang menghadirkan death ini, maksudnya tuh dia yang punya sikap toksik ini. Bahkan ya, kalau aku lihat di sini dia masih berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya memang sudah tidak berfungsi lagi gitu. Dan aku lihat di sini dia masih mencegah untuk melakukan perubahan dari kebiasaan yang mungkin selama ini dia sering lakukan gitu ya. Padahal kalau udah ada death ini, maka dia harus benar-benar berubah. Ya, dia harus benar-benar melawan kebiasaan dia itu yang membuat hubungan kalian semakin saling menyakiti atau membuat hubungan kalian jadinya toksik seperti itu. Perlu adanya penyesuaian yang signifikan dan perlu untuk melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran kalian yang selama ini kalian rasakan atau selama ini yang kalian lakukan gitu ya. Karena kalau misalkan kalian tidak berubah, kalau misalkan si dia ini tidak berubah dengan tingkah lakunya, maka ya hubungan ini tidak akan pernah berhasil gitu. Jadi kalian atau dia ini harus bisa menghilangkan masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini, yang mana masalah ini tuh sebenarnya sudah menyiksa kalian sejak awal kayak gitu, sejak awal masalah ini ada gitu ya. Terus itu ada Queen of Swords. Kalau aku lihat di sini, kamu memang berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang tuh orang yang bisa dibilang baik hati ya, baik hati. Dia selalu menolong orang-orang yang sedang bermasalah. Terus juga aku lihat di sini memang dia lebih tua usianya dari kamu, atau mungkin kamu yang lebih tua. Intinya kamu dengan dia ini tidak sepantaran ya. Dia ini sebenarnya orangnya cerdas ya, humoris, tulus, jujur, dan berterus terang orangnya. Realistis juga, cuman ya memang agak skeptis kayak gitu. Terus juga aku melihat dia ini untuk saat ini, dia ini sedang mencoba untuk menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalunya. Entah apa gitu, karena kalau aku lihat di sini kan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai. Ya, sudah pernah bercerai, atau bahkan dia sudah menjadi orang tua tunggal
gitu ya, orang tua tunggal, sehingga ada luka dari masa lalu yang masih dia sembunyikan dari kamu. Atau bisa jadi juga ada luka juga yang disembunyikan, itu sebabnya juga dari kamu, bisa jadi ya. Dia orangnya memang suka berteman ya, jadi aku lihat di sini temannya mungkin banyak, atau mungkin dia suka, ya intinya suka berteman. Orangnya eksentrik juga, terus dia ini orangnya penyemangat ya, orangnya bisa menyemangati orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-temannya lagi ada masalah gitu, dia mau ngedengerin gitu loh, dia mau ngebantu, dia mau untuk ngasih solusi seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh dia orangnya berintelektual ya, cerdas. Terus itu juga dia ini punya apa itu namanya, punya kriteria ya dalam memilih pasangan. Orangnya memang pilih-pilih, punya pilih-pilih dalam memilih pasangan. Terus juga orang yang sangat menghargai ruang pribadinya sendiri. Makanya di sini dia kalau punya masalah tuh dia pendem ya, dia nggak mau ceritain ke orang, atau ya dia menyembunyikan masalah atau kesedihan dia gitu ya. Orangnya memang sangat menghargai ruang pribadi. Terus juga dia juga menghormati batasan-batasan dari orang lain gitu. Cuman memang orangnya nggak terlalu cair ya, maksud tuh nggak terlalu berbaur ya. Terus juga nggak terlalu apa sih, lemes, bukan lemes sih, kayak dimana ada orang di situ dia cerita semua gitu, enggak loh, enggak kayak gitu orangnya ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang tidak suka menunjukkan keromantisan atau sayang-sayangan di depan umum. Ya orangnya dingin kalau di depan umum tuh, kayak ya kayak cool gimana gitulah ya. Terus itu juga orangnya humoris, berbakti pada keluarga, baik hati ya, penuh kasih sayang. Bahkan dia ini sebenarnya sayang banget loh sama kamu. Ya, orang yang sayang banget sama kamu. Cuman dia ini orang yang walaupun dalam komitmen, dia ini selalu menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan dia. Jadi kalau di luar sana ya dia maunya kelihatannya lajang, kelihatannya dia itu bebas gitu ya. Terus itu juga memang dia ini sedang mencari pasangan hidup ya. Cuman dia mencari pasangan hidup tuh yang bisa menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia. Dia dia tuh pengen punya pasangan yang mandiri ya, mandiri, terus bisa melindungi diri sendiri dan bisa melindungi dia, ya menjaga dia seperti itu. Dia sadar bahwa hubungan kalian ini ada ketidakstabilan dan ketidakpastian, bahkan mungkin saat ini dia udah tahu ya bahwa hubungan ini sudah berpisah, kamu dengan dia sudah berpisah, dan memang memiliki suatu akar masalah sehingga membuat hubungan kalian goyah ya. Dan aku lihat juga ada seseorang di sini, mungkin dia meninggalkan kamu demi tujuan yang egois ya. Terus juga aku melihat di sini dia tidak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang. Kalau aku lihat di sini ada masalah tentang diri dia, tentang keadaan dia, sehingga dia ngerasa kayak belum yakin gitu ya. Terus juga aku melihat banyak sekali konflik atau perselisihan yang kalian alami selama ini. Terus itu juga aku lihat sebenarnya si dia ini masih memiliki suatu tekanan atau beban secara materi. Ada suatu kewajiban keuangan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu ya. Kalau aku lihat di sini, dia orang yang punya prinsip konservatif, sehingga semua harus sempurna ya, semua harus diteliti, dianalisa semuanya seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut dia hubungan kalian masih beresiko secara materi, atau dia masih beresiko secara materi, ya dia belum bisa untuk bertanggung jawab menjalin suatu komitmen atau hubungan seperti itu. Makanya di sini dia meninggalkan kamu begitu saja ya, seolah-olah kayak kelihatannya dia egois gitu ya, meninggalkan kamu. Ya, tapi memang egois ya. Oke. Kemudian kalau
Kalau aku lihat dia merasa kayak sulit gitu menjalani hubungan dengan kamu. Dia merasa kayak hubungan kalian ini terperosok dalam hubungan yang monoton, tidak ada perkembangannya, stuck gitu ya. Terus juga aku lihat memang kalian juga jarang ada quality time, ada komunikasi gitu. Sehingga memang kalau mau tetap bersama itu kayak butuh butuh apa ya, butuh kerja yang butuh effort yang cukup keras untuk agar kalian bisa bersama kembali kayak gitu ya. Kalian ini kurang waktu untuk quality time bersama kalau aku lihat di sini. Karena baik kamu dan dia, kalian ini sama-sama sibuk pada pekerjaan kalian, pada masalah keuangan atau masalah pribadi lainnya, sehingga di sini membuat kalian berdua atau mungkin salah satu di antara kalian kesal dengan lambatnya perkembangan koneksi di hubungan kalian. Bahkan kalaupun misalkan salah satu di antara kalian mengupayakan agar hubungan ini langgeng, agar hubungan ini tetap terjalin, itu kayak upayanya itu kayak nggak efektif gitu loh. Kayak sia-sia gitu ya, apapun usahanya tuh kayak sia-sia gitu, karena ya itu tadi, karena fokusnya itu masih terbagi-bagi gitu loh, fokusnya masih pada karir, keuangan, atau bahkan masalah pribadi atau masalah lainnya gitu ya. Jadi nampaknya kalian dipisahkan ini memang untuk mengevaluasi ulang sepenuhnya tentang sebenarnya apa sih yang kalian mau tuju tuh, sebenarnya yang mana yang mau kalian prioritaskan, karir dulu kah, keuangan dulu kah, masalah pribadi dulu kah, atau percintaan dulu kah gitu ya. Jadi makanya di sini kalian dipisahkan untuk kalian lebih tahu dulu sebenarnya kalian ini maunya apa gitu loh ya. Jadi semesta itu memisahkan kalian untuk agar kalian tahu arah tujuan hidup kalian ini mau kemana, arah kalian ini mau kemana, ceritanya mau dibawa kemana gitu. Tapi walaupun kalian sudah dipisahkan kayak gini, di sini ada the tower, towernya reverse, berarti memang si dia ini benar-benar tidak mau melepas, atau mungkin kalian berdua sama-sama tidak mau melepas. Padahal sebenarnya kalian tuh sudah tahu hubungan ini tuh sudah hancur, hubungan ini tuh sudah sulit untuk diperbaiki kayak gitu. Tapi salah satu di antara kalian mungkin di sini masih ingin tetap memegang teguh hubungan ini, ya, dengan alasan kalau seiring berjalannya waktu, ya kalian itu saling fokus pada diri masing-masing aja dulu. Masalah yang mendarah daging yang membuat koneksi kalian itu apa ya, nggak ada perkembangannya, itu bisa terrealisasi, bisa hilang gitu loh. Apapun masalahnya bisa hilang dengan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi dia merasa bahwa dia masih mampu untuk menjalani hubungan dengan kamu, mampu untuk menyelesaikan situasinya seperti, walaupun di sini dia menganggap walaupun dia di sini nggak ada pergerakan gitu ya, dia kayak menyerahkan dengan waktu aja gitu ya. Atau bisa jadi dia butuh waktu untuk cari solusi gimana agar hubungan kalian bisa langgeng kayak gitu ya. Mungkin ya itu tadi, dia harus mempersiapkan, harus menyelesaikan dulu masalah materi dia ini gitu kalau aku lihat ya. Jadi intinya di sini kalau aku lihat memang dia belum mau untuk melepas kamu. Terus juga dia beranggapan seiring berjalannya waktu pasti akan ada kok cara untuk kalian bisa bersama kembali gitu. Dan kalau aku lihat nih, Two of Pentacles, baik kamu dan dia masih fokus pada materi untuk jangka panjang ya. Kalian masih sedang mencoba untuk menstabilkan keuangan, untuk mencari keuangan jangka panjang di masa depan, untuk masa depan kalian, dan dia pun seperti itu ya, lagi fokus pada kestabilan secara materi, secara keuangan. Bahkan mungkin dia ini masih punya hutang yang harus dia lunasi, mungkin punya angsuran yang harus dia cicil seperti itu. Jadi ya gimana, kamu fokus pada karir, keuanganmu, dia juga fokus pada karir dan keuangan kalian saat ini, sehingga dia nggak bisa untuk fokus pada semua hal gitu. Mungkin memang orangnya nggak multifungsi bukan multifungsi ya, multi talent ya. Intinya gini, dia hanya bisa bekerja pada satu tujuan aja, dia nggak bisa
bekerja pada A pada B gitu, nggak bisa ya. Dia harus kerjakan dulu satu, baru nanti selesai pada satu itu baru pindah yang kedua, kayak gitu loh ya. Jadi aku lihat di sini dia juga aku lihat punya beban atau dia harus menanggung perekonomian keluarga. Mungkin dia pengganti tulang punggung keluarga ya, mungkin dia anak pertama yang harus menanggung biaya keluarga, atau mungkin di keluarganya dia yang cuma bekerja gitu loh ya. Aku lihat di sini intinya di sini dia menanggung perekonomian keluarga. Kalau aku lihat di sini membantu perekonomian keluarga. Jadi ya prioritas dia itu. Terus juga aku lihat di sini dia sedang mengumpulkan uang juga untuk masa depan dia nanti bersama pasangannya, gitu loh. Ya, jadi saat ini dia juga mencoba untuk menabung ya. Kalau misalkan ada uang lebih ya, dia menabung untuk untuk jangka panjang bersama pasangannya, kayak gitu. Ya, bahkan aku lihat di sini ya, dia masih sering berdoa kok ya. Dia masih sering berdoa meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Kalau aku lihat di sini ikatan spiritual dan religius dia memang kuat, aku lihat di sini ya. Aku lihat jadi lagi kuat-kuatnya nih dia berdoa terhadap kamu. Jadi aku lihat kayaknya beberapa hari terakhir ini Hierophant ini sering keluar ya. Jadi energi dia kuat banget, sering berdoa meminta jalan kepada semesta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Nah, sedangkan kamu di sini merasa bahwa ini nih hubungan udah gagal deh, udah nggak bisa dipertahankan lagi deh. Makanya di sini kamu memilih untuk meninggalkan dia. Kamu juga ingin meninggalkan hubungan yang sudah memberikan kamu rasa sakit, rasa luka yang mendalam gitu ya. Jadi aku melihat bahwa kamu memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari hubungan ini karena kamu kayak udah sakit banget gitu ya. Ya mungkin udah capek banget gitu aku melihat. Apalagi di sini aku melihat bahwa si dia ini pernah melakukan suatu penyalahgunaan yang cukup besar ya. Mungkin dia sering bolak-balik selingkuh atau menyalahgunakan kepercayaan kamu, menipu kamu, membohongi kamu atau apa. Intinya di sini ada penyalahgunaan yang secara drastis yang pernah dia lakukan sehingga membuat kamu benar-benar kecewa. Aku lihat di sini. Makanya kamu memilih untuk udah mantep pergi aja dari hubungan ini. Seperti itu. Tuh ya, ada Seven of Swords juga kan di sini. Aku melihat bahwa apa itu namanya? Perselingkuhan, kebohongan, penipuan atau apapun tindakan-tindakan dia yang pernah menyakitkan kamu, mengecewakan kamu atau sifat-sifat toksik dia itu sebenarnya sudah terbongkar. Baik itu kamu ketahui sendiri ataupun dia yang mengutarakannya, dia yang ngomong gitu ya, dia yang mengungkapkannya bahwa dia pernah selingkuh, bahwa dia bohongin kamu atau apalah itu ya, banyak aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini dia ingin sekali meminta maaf sama kamu. Ya, aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu dan ingin memulai kembali hubungannya dengan kamu. Ya, dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan untuk bersama kembali gitu kalau aku lihat. Tapi aku melihat bahwa kalau dari kamunya justru malah kalau untuk memaafkan oke, kamu akan memaafkan dia. Tapi kalau untuk kembali lagi dengan dia itu kayaknya masih sulit gitu ya. Kamu lebih memilih sekarang untuk fokus dengan dirimu, untuk bahagia dengan dirimu sendiri, untuk kemajuan hidupmu ya. Jadi kalau untuk kembali lagi sama dia, aku lihat kamu belum mau gitu, atau mungkin kamu nggak mau gitu karena kamu sudah kehilangan kepercayaan terhadap dia gitu. Kamu sudah hilang rasa percayamu terhadap dia ya. Bahkan kamu saking sudah kehilangannya kepercayaan dari dia, sifat-sifat positif yang akan dia tawarkan ke kamu ya, kayak misalkan ingin ngajak kamu balikan, terus ingin memberikan kamu sesuatu, atau mungkin dia sudah memiliki perubahan dalam sikap, tingkah laku, itu kamu abaikan karena kamu sudah terlanjur terluka dan terlanjur sakit gitu. Sehingga ya hal-hal kebaikan, hal-hal positif yang akan hadir dari dia itu kayak kamu
nggak pandang lagi gitu. Aku lihat di sini kamu sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dari dia. Kamu sudah merasa bahwa hubungan ini sudah membosankan, perasaan cinta itu sudah hilang, hubungan ini sudah basi ya, karena mungkin berulang kali kamu memberikan kesempatan bagi dia untuk memperbaiki sifat tingkah laku, tapi nampaknya kamu selalu terluka gitu ya, terluka lagi, kecewa lagi, terus-terusan berulang situasinya, itu lagi masalahnya, dimaafin, itu lagi masalahnya, itu lagi yang dia lakuin, dimaafin, gitu lagi. Sehingga aku lihat di sini ada luka yang begitu dalam dari kamu. Ya maksudnya di kamunya ada luka, sehingga kalau misalkan dia ingin memperbaiki masalah dengan kamu, ingin kembali lagi dengan kamu, melanjutkan hubungan lagi dengan kamu, maka dia harus bisa memperbaiki masalah di antara kalian dan bisa menyembuhkan luka yang telah dia goreskan ke kamu, serta menyelesaikan karma buruk dari hubungan dia sebelumnya dan karma buruk yang telah dia lakukan terhadap kamu. Seperti itu kalau aku lihat ya, kamu memilih untuk seperti itu ya, kamu menunggu kata maaf atau perubahan atau effort dari dia ya, kejelasan atau apapun gitu yang kamu mau selama ini dari dia, itu yang sedang kamu tunggu gitu ya. Terutama itu sih, dia mampu untuk memperbaiki luka atau menyembuhkan luka dari apa yang pernah dulu dia torehkan ke kamu gitu, atau mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Oke, aku lihat apa sih yang ingin dia utarakan, isi hatinya ke kamu, perasaan dia terhadap kamu, apa yang ingin dia ungkapkan. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang pantas untukmu. Kamu berhak untuk memilih pada siapapun yang kamu inginkan jadi pasanganmu gitu ya. Dia sadar diri sih ya, dia tahu gitu. Dan tapi dia ingin merasakan kembali perasaan yang sama seperti dulu gitu, yang bersama kamu, merasakan cinta yang kamu berikan ke dia ya. Tapi kalau misalkan kamu saat ini sudah bersama orang lain ya, maka ya mau nggak mau dia akan ikhlas, dia akan melepaskan kamu gitu ya. Dia tahu, dia sadar diri selama ini dia telah keterlaluan banget sama kamu ya. Dia telah melampaui batas ya, dari batasan-batasan kamu di sini. Dia keterlaluan banget, udah dimaafin juga masih aja bertingkah seperti dia. Tapi sejujurnya dia ini sering banget sulit untuk istirahat loh, sulit untuk tidur gitu ya. Dia selalu kebangun terus, kepikiran kamu terus gitu. Jadi aku lihat di sini dia sering resah karena kepikiran kamu terus. Ya, dia berharap dia bisa untuk menarik kembali kata-kata yang pernah dia ucapkan ke kamu, dan mungkin itu kata-kata yang menyakiti kamu. I love you unconditionally. Dia sangat cinta sama kamu, bahkan tulus tanpa syarat, apa adanya seperti itu. Dan saat ini dia menunggu sinyal dari kamu. Apakah kamu masih mau menerima dia lagi? Apakah kamu masih welcome sama dia? Apakah kamu masih mau kembali lagi bersatu bersama dia? Jadi saat ini dia sedang menunggu tanda-tanda dari kamu. Kamunya mau nggak gitu? Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, Taurus, kemudian Death itu Capricorn. Itu yang paling kuat ya energinya. Kemudian alfabetnya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus itu juga aku punya shio di sini ya. Shio-nya kita ambil dulu. Ada shio tikus, ada shio monyet, shio ular, shio anjing, shio kambing,
Aku ambil 8 deh ya. Ayam, babi, dan juga kelinci. Oke, itu aja ya pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.